di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Tuhan mendengar doaku. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Mazmur 66 ayat 19. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana kehidupan doa saudara? Doa adalah sarana yang diberikan Tuhan agar kita dapat membangun relasi dengannya. Doa menjadi tempat untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dan menerima kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup. Pengalaman rohani kita bersama Tuhan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan doa kita. Yang patut kita syukuri adalah Allah yang bertahta di sorga sedia mendengar doa kita dan menjawab seturut kehendak-Nya. Pemazmur membagikan pengalaman rohaninya kepada sahabat-sahabatnya. Ayat 16. Bagaimana Allah mendengar doanya. Ia bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah kepadanya. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Pemazmur menyatakan hal ini bukan dengan keangkuhan, tetapi ingin berbagi kepada umat bagaimana doanya didengar Allah. 1. Doa dengan berseru kepada Allah. Ayat 17. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Allah telah memberikan perintah untuk berdoa dan hati untuk berdoa, karena ia rindu bersekutu dengan umatnya. Pemazmur menggunakan sarana doa yang telah dibentangkan Allah baginya dengan berseru kepadanya. Berseru menunjukkan antusias doa, teriakan yang keluar dari dalam hati karena kerinduan yang tak tertahankan untuk mencurahkan isi hati kepada Allah. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian, atau dapat dibaca demikian. Puji-pujian untuk meninggikan Dia ada di lidahku. Dengan berseru kepadanya, maka pemazmur sebenarnya meninggikan Dia. Pemazmur datang kepada pribadi yang dapat dipercaya, yang sanggup memberikan jawaban atas setiap pergumulannya dan memberikan kesejahteraan. Apabila kita berseru kepada Allah dalam doa, maka puji-pujian kepada Allah seharusnya ada di dalam hati kita. 2. Doa tanpa niat jahat dalam hati. Ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Maksud dari pernyataan itu adalah, seandainya aku memikirkan kejahatan, mencintainya, menurutinya, dan membiarkan diriku berkubang di dalamnya, maka Allah tidak mau mendengar doaku. Seandainya aku memperlakukan kejahatan sebagai teman dan enggan berpisah dengannya, seandainya di dalam batinku aku suka akan pelanggaran itu, tentulah Allah tidak mau mendengar doaku. Perhatikanlah, dapat juga berarti doa yang didaikan secara formalitas atau sekedar rutinitas, hanya sekedar untuk dilihat orang, dan bukan dengan maksud murni bersekutu dengan Tuhan, menjadi penghalang doa sampai kepadanya. Tuhan lebih mengutamakan relasi daripada ritual keagamaan. Mengapa seorang dapat berdoa dengan sebuah niat jahat? Karena ia tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Jika seorang dekat dengan Tuhan, maka ia mengetahui permintaan-permintaan yang berkenan kepadanya. 3. Doa dengan kepercayaan. Ayat 20. Setelah pemazmur menaikkan doanya, ia mempercayai bahwa Allah telah mendengar dan memperhatikan doa yang diucapkannya. Ayat 19. Hal ini ditegaskan kembali dalam pernyataan, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. Doa yang disampaikan dengan penuh kepercayaan adalah berkenan baginya. Sebagaimana Yesus sampaikan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24.
Kasih setia sebagai jawaban doa membawa pemazmur untuk bersyukur. Ia tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kasih setia itulah yang merupakan dasar dari pengharapan dan sumber dari penghiburan. Dan karena itu, kasih setia menjadi pokok puji-pujian bagi pemazmur. Jawaban doa tidak diberikan Tuhan berdasarkan kepandaian seseorang menaikkan doa-doanya, melainkan berdasarkan kasih setianya semata. Sahabat Iktus, pemazmur telah berbagi kehidupan rohaninya kepada kita, yaitu dalam hal disiplin rohani untuk berdoa. Hal ini mendorong kita menata kehidupan doa kita agar berkenan kepada Allah. Doa adalah sarana yang Allah berikan bagi kita untuk dapat bersekutu dengannya. Allah sangat mengharapkan relasi intim terjalin antara kita dan dirinya. Berbincang-bincang dengan Allah merupakan seni indah membangun komunikasi dengannya. Setelah saya menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka terbukalah jalan bagi saya untuk berkomunikasi dengannya. Allah mendengar setiap seruan doa saya kepadanya. Namun yang perlu selalu menjadi peringatan untuk saya adalah Allah tidak berkenan terhadap doa saya apabila ada niat jahat di dalam hati saya. Saya akan menaikkan setiap doa saya dengan penuh kepercayaan kepada Allah, ditandai dengan melimpahnya ungkapan syukur di dalam doa-doa saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya berseru kepada Allah setiap kali saya menaikkan doa-doa saya? Niat jahat apa yang seringkali menjadi penghambat doa saya sehingga Allah tidak mendengar? Apakah saya menaikkan doa dengan penuh kepercayaan kepada Allah? Tuhan Yesus, hanya kepadamu saya menyampaikan seruan isi hati saya, bahwa saya selalu merindukan waktu untuk bersekutu denganmu. Ampuni saya, karena pikiran saya seringkali terpaku kepada niat jahat saya dan mengabaikan kehendak-Mu. Saya percaya bahwa Engkau mendengar doa saya dan tidak pernah kehabisan cara untuk menjawab setiap doa saya. Di atas dasar kasih setiamu ya Allah, saya berdoa. Amin. Orang yang berdosa, lambat atau cepat, akan berhenti berdoa. Orang yang berdoa, lambat atau cepat, akan berhenti berdosa. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.